wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang dilarang. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sejarah Islam ada suatu kejadian yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah, beliau ditinggalkan oleh dua orang yang sangat-sangat beliau cintai. Yang pertama, beliau ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib, di mana pamannya ini adalah seorang yang membela mati-matian terhadap perjuangan syiar Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, beliau ditinggalkan oleh istri tercintanya, Siti Khadijah, di mana istri beliau ini adalah penyokong dana terhadap perjuangan beliau menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat. Atas kejadian ini kemudian tahun ini dinamakan dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Beliau berusaha menjauhkan kesedihan ini, kemudian beliau hijrah ke Taif dengan maksud menyebarkan Islam lebih luas, jauh dari Mekah. Tetapi apa yang terjadi di Taif, beliau bukan diterima, beliau malah dilempari dengan batu, beliau malah dilempari dengan kotoran onta, dengan telur busuk dan lain sebagainya. Beliau semakin sedih, beliau semakin hampir frustasi karena perjuangan beliau mengalami kendala yang luar biasa. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat Jibril mengajak Rasulullah Muhammad SAW untuk berjalan-jalan, untuk pergi. Diperlihatkan kepada beliau neraka dan surga, diperlihatkan kepada beliau balasan kepada orang-orang yang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperlihatkan kepada beliau balasan yang dialami oleh orang-orang yang taat, beribadah, melakukan amal soleh, yaitu beliau melaksanakan Isra Mi'raj itu. Setelah itu, hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan semua apa yang terjadi itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kejadian ini, para hadirin sekalian,
yang perlu kita petik adalah bahwa perjuangan kita, pekerjaan kita, usaha kita pasti akan mengalami rintangan, hambatan dan cobaan. Ketika kita mengalami cobaan, rintangan dan lain sebagainya itu, yang bisa kita lakukan adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa agama kita disebut dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hubungan mahabbah, cinta dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hamba Allah yang sepenuhnya yakin bahwa semua peristiwa yang terjadi di alam dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapapun yang bisa mencegah apa yang terjadi di dunia ini. Apa yang terjadi pada diri kita semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti meyakini bahwa terrealisasinya suatu keberhasilan kita di dalam perjuangan, di dalam pekerjaan bukan terletak pada usaha manusia itu sendiri atau sarana dan prasarana yang ada, tetapi itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita yakini. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi hamba Allah yang meyakini dan memiliki keyakinan seperti itu, berusaha hanya merupakan kewajiban yang harus dilakukan manusia dalam meraih keberhasilan. Akan tetapi keputusan akhirnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, an-nasu bitafkir wallahu bitadbir. Manusia itu hanya bisa merencanakan, tapi hasil akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Maka di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada konsep yang namanya al-kasab atau al-kasbu. Kita sekalian sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita meminta kepada Allah supaya diselamatkan di dunia, kita diselamatkan di akhirat, kita dijauhkan dari api neraka. Tetapi ingat para hadirin sekalian, ayat selanjutnya dari ayat tersebut adalah ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Nasib yang baik itu adalah tergantung kepada usaha kita. Artinya ikhtiar, berusaha, berjuang itu menjadi satu kewajiban kita. Tetapi hasil akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan itu adalah harus kita lakukan. Kenapa? Karena putus asa adalah dosa. Masing-masing manusia sudah mendapatkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Zukhruf ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Wallahu a'lam bimuradi. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Oleh karena itu, hadirin sekalian, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami hambatan, tapi kita sudah melakukan ikhtiar, tapi kita sudah melakukan usaha semaksimal mungkin, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka lakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika amul huzn itu, ketika mengalami kesedihan yang luar biasa itu. Ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami hambatan, kita mengalami kesedihan karena perjuangan kita gagal, karena kita frustasi, maka pergilah, rihlah, keluarlah, lihatlah orang-orang yang berhasil, yang sukses di dalam pekerjaannya. Berdialoglah dengan mereka. Kenapa mereka bisa sukses? Berbicaralah dengan orang-orang yang gagal di dalam perjuangannya. Kenapa mereka bisa gagal? Kemudian kita pelajari, kita berusaha kembali untuk memperbaiki perjuangan kita. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Sholatlah para hadirin sekalian, sholatlah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menentukan hasil akhirnya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surah Ali Imran ayat 159. Hadirin sekalian, orang yang bertawakal kepada Allah, orang yang selalu berserah diri kepada Allah atas apa yang telah diperjuangkannya, maka Allah menjamin rizkinya. Sebagaimana disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Tirmidzi dan Imam Nasai, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la ruziqtum kama turzaqu tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kalian akan diberi rizki sebagaimana burung yang diberi rizki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Burung saja diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi manusia yang merupakan sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa kita lakukan adalah mensyukuri apa yang ada dalam diri kita dan menyempurnakan apa yang ada di dalam diri kita. Tidak mungkin kita sebagai makhluknya, tidak mungkin kita sebagai manusia bisa sempurna yang hakiki, sempurna yang sesempurna-sempurnanya. Yang ada, yang kewajiban kita adalah bersyukur atas apa yang ada di dalam diri kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal huzni wal hazan wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma ja'alna mimman tawakkala 'alaika fakaffaitahu wastahdaka fahadaitahu wastansaraka fanasratahu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazikum wa la dzikrullahi akbar.